Pendidikan Indonesia, sekaligus juga adalah pimpinan di Muhammadiyah Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini adalah persoalan yang sangat menarik kita bahas, adalah persoalan yang menghadapi pemilu, artinya pemilihan umum di tingkat daerah maupun pusat, yang ini merupakan gambaran bagi masa depan Indonesia ke depan. Tema hari ini adalah tentang persoalan kepemimpinan. Islam secara garis besar sudah memberikan landasan kepemimpinan atau landasan tentang bagaimana kita memilih pemimpin yang baik menurut ajaran Islam. Tentunya dalam konteks keindonesiaan, terlebih adalah untuk 4 atau mungkin seminggu lagi kita akan mengadakan pemilihan umum, baik Dewan Perwakilan daerah di tingkat kabupaten, kota, provinsi, maupun pusat. Ini adalah barometer bagaimana kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia yang baik bisa menitipkan amanah kita kepada calon-calon pemimpin kita yang kita, dan ini menjadi gambaran umum bagaimana Indonesia ke depan. Pada hari ini mungkin nanti Profesor akan lebih jauh membahas tentang persoalan bagaimana sih landasan Islam tentang kepemimpinan itu sendiri. Untuk itu tidak banyak waktu, silakan untuk memberikan prolog pada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah saya pada kesempatan ini dapat bersilaturahim dengan seluruh pemirsa, dan terima kasih Pak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama sharing. Jadi saya tentu bukan narasumber yang satu-satunya, tapi mungkin sekurang-kurangnya kita ada saling take and give. Sebagaimana kita ketahui bahwa manajemen itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan juga seni memimpin. Di samping seni memimpin, tentu juga kita melandasi pada kepemimpinan yang profetik, kepemimpinan yang berwawasan luas, berwawasan kenabian dan berwawasan keilahian. Kepemimpinan yang semaksud adalah karena mayoritas bangsa Indonesia yang beragama Islam, tentu saya akan melihat dari sisi kepentingan mayoritas, walaupun tentu dalam hal ini tidak mengecilkan arti minoritas. Karena itu maka ketika kita akan menentukan kepemimpinan atau pemimpin, yang harus diketahui oleh kita adalah pertama tentu kita harus melandasi pada diri kita sendiri. Jadi bagaimana kemampuan kita untuk memimpin diri kita agar diri kita itu taat kepada azas, taat pada aturan, baik aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala maupun aturan kenegaraan. Karena itu kepemimpinan di masa yang akan datang merupakan satu keniscayaan. Ya. Bisa Budiman yang berbahagia, sangat menarik sekali tadi pembicaraan Anda. Satu hal yang sangat menarik adalah tentang persoalan kepemimpinan profetik. Bisa lebih dijelaskan sih apa sih kepemimpinan profetik dalam arti mungkin kenabian? Apa sih bedanya dengan pola-pola kepemimpinan yang berkembang pada hari ini? Ya. Terima kasih. Ada perbedaan yang mendasar. Pertama, bahwa ketika kita akan memilih, tentu kita harus punya standar bagi kita untuk menentukan pilihan, baik standar itu standar kompetensi ataupun standar yang lain, tentunya kapabilitas, akseptabilitas dan lain sebagainya. Banyak hal yang melandasi tentang kepemimpinan, tapi yang paling awal itu tentu kita harus tahu baik kita akan memilih ataupun kita akan dipilih. Jika kita akan dipilih, tahu dan mengukur diri kita itu sudah punya kelayakan atau belum.
Dan kemudian setelah itu kita juga akan memimpin pakai parameter kenabian, bagaimana sifat-sifat kenabian yang 4 itu mesti dimiliki: siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Tentu hal itu bagi kaum muslimin sangat dianjurkan. Pertama, pilihlah sesuai dengan hati kita yang betul-betul jernih serta pikiran yang cerdas. Dan kita harus tahu yang akan kita pilih track recordnya seperti apa. Dan yang paling utama adalah bagaimana petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan kata saya. Allah sudah memberikan pedoman buat kita untuk hidayah, petunjuk bagi kita pada surat Al-Maidah ayat 51, ayat 57, ayat 54 dan ayat 82. Itu semua menunjukkan tentang ideologi, tentang landasan pertama. Di situ jelas, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memilih pemimpin dari pemimpin kalian orang Yahudi dan Nasoro, kalangan ya, artinya Yahudi dan Nasoro, kalangan luar tidak keluar dari teks dan ayat ya. Kalau konteksnya mungkin saja bisa, tapi artinya bahwa ketika kita punya kaum muslimin yang punya kualifikasi untuk itu, kenapa kita memilih selain kaum muslimin lain? Iya, misalnya di kita ya, dan apalagi memilih Yahudi dan Nasoro itu dilarang dalam Al-Quran. Nah, karena itu negara kita ini membutuhkan kearifan kita semua. Karena apa? Karena seperti sekarang ada yang sementara orang yang masih sulit untuk memilih siapa karena ketidaktahuan. Tapi kemudian karena ada orang yang tahu juga, karena kebanyak tahu sehingga dia ini ada pilihan. Tidak mungkinlah dari sekian banyak tidak ada pilihan ya. Tapi yang paling tidak pilihan kita yang harus kita ketahui betul. Ya karena apa? Jangankan salah memimpin, salah memilih. Kita memilih tidak tahu saja sudah akan dipertanggungjawabkan ya, dalam Quran begitu, wala taqu ma laysa laka bihi ilmun. Nah, dan lain-lain ya. Jadi tidak tahu saja sudah salah, apalagi salah memilih. Ya. Terus begini Prof, sekarang dalam konteks pemilu ini akan menentukan masa depan Indonesia ke depan, apalagi beda 5 tahun ke depan. Tentunya ini sangat penting terutama bagi umat Islam, karena bagaimanapun juga jure dan de facto bahwa umat Islam mayoritas. Nah, sebagai pengurus Muhammadiyah di tingkat Jawa Barat itu mungkin punya saran, punya sikap sendiri tentang persoalan bagaimana menghadapi tanggal 9 April ini, kira-kira seperti itu. Ya, pimpinan Muhammadiyah itu menegaskan dalam edarannya bahwa sebagai warga Muhammadiyah ataupun kaum muslimin itu sangat dianjurkan untuk berperan aktif dalam memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan, karena itu yang akan mengatur barometer perjalanan bangsa. Ya. Ketika kita tidak ikut, maka kita sudah merupakan ya kesalahan karena apa? Loh, ini hal yang strategis untuk kepentingan bangsa ke depan, kepentingan umat dan kepentingan Indonesia. Maka sebagai pimpinan saya sepakat, atau saya tentu harus taat kepada pimpinan pusat, bahwa golput itu bukan pilihan yang terbaik, atau mungkin juga janganlah golput, datang pilih. Dan tentu sebagai warga Muhammadiyah ya tentu kita akan melihat yang dikenal. Kalau saya sebagai pribadi ya pasti akan memilih orang Muhammadiyah dulu, baru nanti memilih yang lain gitu. Tapi banyak warga Muhammadiyah ternyata kualitasnya di bawah standar, sementara bukan Muhammadiyah tapi kualitasnya di atas standar. Saya harus objektif memilih, tapi tentu harus muslim. Kalau tidak muslim ya janganlah gitu. Warga Muhammadiyah kan dia ajasnya Islam, masa memilih pimpinan bukan muslim gitu kan. Ya, terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Tinggal kesibukannya, mudah-mudahan Prof diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sebagai umat Islam terlebih khusus para pemirsa yang budiman, tentunya kita harus
punya visi dan misi ke depan dalam menentukan masa depan bangsa. Bagaimanapun juga negara Indonesia adalah negara yang rahimnya adalah rahim umat Islam, sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Dasar, dan apalagi kalau lebih ekstrim kita di Piagam Jakarta. Tetapi itu tentunya adalah kilas balik sejarah. Paling tidak kita sebagai umat Islam hari ini bisa menentukan sikap, bisa menentukan hal-hal yang lebih baik bagi perkembangan umat Islam. Mudah-mudahan obrolan singkat ini bermanfaat terus bagi kita semua, bagi umat Islam, terlebih untuk pembinaan kita bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.